warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa li ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syuhada wa syahada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Malam hari ini kita masih beribadah. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan anugerah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan tema dengan judul Mithalul qalbi ma'an nafsi. Perumpamaan hati dan nafsu dan jiwa ya. Jadi hati dan jiwa itu bagaimana ya. Jadi apa sih perumpamaan hati, gambaran-gambaran hati, gambaran-gambaran nafsu, gambaran-gambaran jiwa. Monggo. Wah, dapat rezeki ngobrol. Wah, suwe gak ketemu ya. Tambah lemu ya, Pak. Ya, tambah lemu. Alhamdulillah. Ya. Misalul qalbi ma'an nafsi ya. Perumpamaan hati dan jiwa ya. Misalul qalbi idza aslamtahu ila nafsi. Di perumpamaan hati apabila hati ini kita serahkan kepada nafsu, kepada jiwa ya. Hati kita serahkan, kita ngikuti kepada jiwa, pada nafsu. Kaman ta'allaqa bi ghariqin fa ghariqa kullu wahidin minhuma. Maka kalau hati kita serahkan kepada nafsu, itu perumpamaannya adalah orang yang lagi tenggelam tetapi berpegangan pada orang yang tenggelam juga. Apa yang terjadi kira-kira? Orang yang menyerahkan hatinya kepada nafsu itu seperti orang yang lagi tenggelam berpegangan juga sama orang yang tenggelam. Apa kira-kira yang terjadi? Sama-sama gelegep. Sama-sama gelegep-gelegep. Masya Allah ya. Itu kalau hati diserahkan kepada nafsu. Hati kita serahkan kepada nafsu. Maka seperti orang yang tenggelam berpegangan dengan orang yang tenggelam. Lah yo piye lah yo. Gelegepan mblebok semua hati lah. Masya Allah. Nah, wa mithalun nafsi idza aslamta lil qalbi. Nah, sekarang perumpamaan apabila nafsu ini kita serahkan kepada hati. Ya, nafsu serahkan kepada hati. Kalau tadi hati serahkan ke nafsu. Sekarang kebalikannya, nafsu kita serahkan kepada hati. Itu seperti apa? Nah, itu adalah kaman aslama nafsahu ila awamin qawiyyin fasallamaha. Seperti orang yang menyerahkan dirinya kepada perenang profesional. Kalau nafsu kita serahkan kepada hati, maka seperti orang yang menyerahkan dirinya kepada perenang profesional. Ya tentu apa yang terjadi? Ya, fasallamaha. Ya tentu dia akan selamat. Ya, tidak seperti tadi tenggelam bareng lah. Ya Masya Allah. Nah, kira-kira selama ini hati kita ini yang ngikut nafsu apa nafsu yang ngikut hati?
Kalau selama ini nafsu kita yang kita serahkan kepada hati, yo tadi ya tenggelam ya. Wah, tenggelam. Tapi kalau nafsu yang ikutkan hati, oh baru selamat. Oh, sama perenang Pak, perenang handal ini. Ya. Minggu yang lalu saya ngajarin renang Rosid dan Fajar ya, merasa. Ya, kan memang gantung dia. Pak Rosid aja saya duduk, kakinya tak saru di lutut saya untuk latihan meluncur di air. Udah nggak bakal tenggelam, tenang saja. Meluncur, begitu pintar meluncur sama kepak. Gerak apa tuh, tenang kali dia. Gini ya renang, oh ya begitu. Bayangkan kalau yang ngajarin tidak bisa berenang, ya tenggelam bareng ya. Ya Allah, nah itulah perumpamaan ya. Perumpamaan hati kalau diserahkan kepada nafsu, ya maka seperti orang yang tenggelam berpegangan pada orang yang tenggelam. Jadi harusnya apa? Harusnya nafsu ini ikut kepada hati. Ya. Fala takun kaman aslama qalbahu ila nafsihi, maka janganlah engkau menjadi orang yang hatinya diserahkan kepada nafsu. Jangan sampai kita jadi orang yang menyerahkan hatinya kepada nafsu. Hal ra'aita basiran qallada nafsahu ila a'ma yakuduhu? Apakah engkau pernah melihat orang yang sempurna penglihatannya, lalu kemudian dia menyerahkan kepada orang yang buta, lalu orang buta itu menggandeng orang yang penglihatannya sempurna kemana-mana? Pernah melihat? Mungkin nggak pernah ya. Tetapi kalau andai kata ada, apa yang terjadi? Orang buta yang nuntun orang yang waras matanya kemana-mana. Gimana kira-kira? Umbur. Maka di apa namanya, lampu merah itu ada nggak yang nuntun itu sama-sama butuh? Yang nuntun waras sehat. Mungkin bagian yang paling banyak yang buta atau yang waras. Masya Allah, itulah perumpamaan kita itu. Kalau kita menyerahkan ya hati kita pada nafsu, maka ibaratnya kita dituntun sama orang yang buta. Ya, ini gampang banget memberi gambarannya Ibnu Athaillah Sakandari, Masya Allah ya. Nah, maka ya disebutkan ini di tahqiqnya al-awam al-mahir bisibahah. Jadi orang awam itu di sini bukan awam orang yang bodoh, tapi adalah ahli perenang ya, orang yang ahli perenang. Alladzi tusallimu nafsaka ilaihi wa anta mutmainnun. Ya, tentu kalau kita diserahkan kepada orang yang mahir, ya diri kita serahkan atau kita titipkan anak kita kepada orang yang ahlinya, kira-kira hati kita tenang apa gundah gulana? Tenang, mutmainnun, maka kita akan punya hati yang tenang. Kalau raqibta ma'asahikin mahirin ya'rifu tariqu tamaman fa innaka tuhallithu ilan naumi wa anta bikamil tuma'ninatika. Seperti halnya ketika teman-teman naik kendaraan, naik numpang nebeng kan, yang lagi viral itu nebeng pesawatnya, nebeng. Nah, kalau panjenengan teman-teman semua itu nebeng di kendaraan, lalu supirnya itu sudah ahli nyupir, pengalaman nyupir, ngerti jalan taman secara sempurna, dia tahu persis kapan belok, kapan ada lubang dia ngerem, pokoknya dia mahir. Apa yang terjadi? Apakah kita nyaman tidur di dalam mobil itu? Nyaman ya. Nah ini sampai bahasanya apa? Fa innaka tuqallidu ila naumin wa anta bikamaili tuma'ninatika. Anda akan betapa nyaman tidurnya, betapa asik tidurnya, nggak kroso ya. Kenapa kok nyaman tidur di kendaraan itu? Nah, tapi coba dibalik, kalau tahu supirnya baru belajar, supirnya baru belajar, belum pernah ke jalan raya, lalu kita numpang di situ, nebeng di situ, bisa tidur enggak kira-kira? Bisa tidur tidak? Bisa tidur Pak Sulaiman? Enggak bisa, deg-degan ya. Oh, biar ya. Biar gitu. Nah, amma in kana ghairu dzalik fala tahdud laka ainun. Betul. Ya, enggak bisa menjemkan mata, enggak bisa. Kalau supirnya tidak mahir, supirnya belum tahu jalan. Oh. Maka ibaratnya itu tadi begitu. Ya, kita pasti akan
kalau kita ikuti nafsu kita, hati kita itu kita serahkan pada nafsu, itu sama dengan ya kita naik kendaraan, kita nebeng di kendaraan tapi supirnya belum mahir. Ya, tapi kalau supirnya mahir, ahli, itu nafsu yang ikut hati. Ya, maka ada perumpamaan, ya ada perumpamaan itu hati, kalau dalam peperangan itu, dalam kerajaan itu, hati itu raja, Pak. Kenapa? Hati itu raja. Kemudian nafsu itu tentara. Nah, hati apa? Raja. Terus nafsu tentara. Terus akal itu apa? Akal itu apa, Bun? Kalau Pemandu. Menteri. Akal, panglima. Panglimanya apa? Akal. Akal itu panglima. Akal itu panglima, hati itu raja, nafsu itu tentara. Nah, kalau rajanya ini baik, kira-kira memerintahkan ke panglima ini baik apa buruk ke tentara? Baik. Kalau hatinya baik, pasti instruksi ke panglima baik. Panglima memerintahkan ke tentaranya juga baik. Misalkan contoh ada satu kampung. Tahu kampung ini nakal-nakal, gembong-gembong nakal ngumpul di situ. Tapi rajanya baik, maka akan memerintahkan ke apa kepada panglima? Panglima amankan, bina, kan gitu, ya, bina. Maka panglima nyuruh tentaranya ke polisi-polisinya tangkap, bina, kan gitu. Nah, kalau rajanya baik, kalau rajanya jahat, panglima hancurkan orang-orang yang nggak ada dibina, ya. Nah, maka betul tadi hati. Kalau kemarin sebelumnya kan hati ini ibarat apa? Timba, masih ingat ya? Timba. Ya, kalau tiupannya positif, maka hati itu akan takwa, ya, mengajak kepada takwa, kebaikan. Kalau tiupannya negatif, ya fujuruha, dia akan mendapatkan tiupan yang jelek, ibu komunitas jelek, ya. Maka tengah-tengah ini, ayo raja kita harus kendalikan, ya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang selamat, karena besok orang yang selamat itu yang akan datang pada orang yang membawa hati yang selamat, ya, orang yang membawa hati dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang bagaimana? Ya hati yang tadi, hati yang tidak diserahkan kepada nafsu, tapi ya nafsu yang harus ikut hati. Ya, mudah-mudahan kita selamat, ya, selamat. Insya Allah kalau komunitasnya positif, ya selamat, ya, selamat. Nah, kemudian selanjutnya in amkanaka an tasbiha wa tamsiya wa ma dhalamta ahadan minal ibad. Apabila memungkinkan bagimu an tasbaha, ya, pagi-pagi atau sore hari, kamu tidak menganiaya, menyakiti sedikit pun orang-orang, ya, ini ya Allah, ya. Maka ada bab dalam satu hadis khusus, itu bab namanya bab fadilatus sumti, bab menerangkan keutamaan diam. Ini ya, kadang kepenginnya saya diam terus saya, ya. Kenapa? Karena ini penting ini. Apabila memungkinkan padamu, ya, pagi hari, sore hari, tidak menganiaya satupun terhadap hamba-hamba Allah. Ya, hamba Allah kan banyak, ya. Ada manusia, ada hewan, macam-macam. Semuanya ibadullah, ya. Kita tidak menganiaya sedikit pun sama orang. Nah, terjadinya penganiayaan itu gara-gara apa, Pak? Kata-kata, kan, omongan, ya. Kadang salah tompo, kadang belum paham. Kalaupun tidak salah tompo, saya yang ngomong juga belum paham, yang diajak ngomong juga belum paham. Akhirnya salah paham atau paham yang salah. Nah, ini, ya, apabila memungkinkan pagi hari datang, sore hari datang, lalu kita tidak menganiaya satupun pada seseorang, fa anta sa'idun, maka engkau adalah orang yang amat sangat bahagia. Maka engkau adalah orang yang sangat beruntung. Sa'idun, ada yaknya itu, ya. Sa'idun bahagia, sa'idun sangat bahagia, sangat beruntung.
Fa illam tadlim nafsaka fima bainaka wa bainallah, dan apabila pagi hari sore hari datang kita tidak menganiaya Allah, tidak zalim kepada Allah. Zalim kepada itu gimana? Ya waktunya sholat kita nggak sholat, berarti kita zalim. Sampai habis sholatnya, waktunya sholat habis kok kita nggak sholat, nggak qadha juga, oh kita berarti zalim sama Allah. Ya, kita sudah harus mengeluarkan zakat kok kita tidak zakat, ya zalim itu. Ya. Kita tahu orang tua itu adalah haknya kita sebagai anak, karena orang tua sudah tidak berdaya, tidak bisa nyari nafkah, tidak bisa dari pekerjaan uang, hasilkan apapun, anaknya yang harus menopang kehidupannya. Kok tidak lakukan berarti kita zalim sama Allah. Ya, juga zalim sama orang tua. Ya. Nah, kalau kita tidak zalim kepada Allah, faqad takammalat laka sa'adah, maka sungguh kesempurnaan kebahagiaan akan menjadi milikmu. Wah, jadi kalau mau bahagia jadi gampang. Ya. Ujungannya aja, ya, jangan juga zalim sama Gusti Allah. Maka betul apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasrul Ibad itu. Dalam Nasrul Ibad itu disampaikan kalau kamu mau tidur, niatlah tidur, doalah baca tidur, lalu maafkan semua orang-orang. Ya Allah, aku memaafkan semua orang-orang. Baik mereka sengaja sama saya atau mereka sengaja atau tidak sengaja menyalahi saya atau menyakiti saya maafkan semua ya Allah. Sebelum tidur itu harus begitu. Ya Allah, aku maafkan semua orang-orang yang kenal saya maupun yang tidak kenal saya di jalanan dan apa, pokoknya semua. Bayangkan dari mulai bangun tidur sampai semua, bayangkan ya Allah, aku maafkan semua ya Allah. Aku ikhlas, aku ridho. Ya, lalu doakan mereka. Ya Allah, aku doakan ya Allah, aku doakan ya Allah, semoga tanggaku, saudaraku, teman-temanku semuanya menjadi orang yang baik, orang yang sehat, orang yang Engkau ampuni ya Allah. Ini pesan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum tidur baca doa tidur, lalu doakan, maafkan semua orang-orang yang kita kenal, pokoknya kita kenal sepanjang hari tadi kita bersosial, bermasyarakat tadi. Atau yang kita kenal, ya Allah, maafkan ya Allah. Ini menjadi doa yang luar biasa yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Maafkan itu, ini jadikan rutinitas kebiasaan kita. Jangan lupa ya teman-teman ya. Mau tidur, baca doa tidur, lalu maafkan semua orang-orang. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho, aku maafkan. Baik mereka sengaja tidak sengaja, ya Allah, aku maafkan. Ya, ini kunci mendapatkan tadi sa'id, kebahagiaan dan sa'adah, bahagia di sisi Allah, bahagia juga kita, sehingga kita hidup itu rasa-rasanya tenang, plong, damai, tidak tersandera ya. Ya, maafkan. Nah, ketika bangun tidur beliau menyampaikan ya, niatkan, saya tidak sedikit pun niat sengaja atau tidak sengaja menyakiti orang yang berhubungan dengan saya. Niatkan bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, baca doa, lalu niatkan ya Allah, aku bangun mau mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk siapapun, dan saya tidak ada niat sedikit pun menyakiti siapapun. Nah, jadi lengkap sudah Pak, mau tidur juga memaafkan, bangun tidur niat bermanfaat dan niat tidak menyakiti siapapun. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sa'adah, orang yang sa'idud ya. Jadi bahagia di sisi masyarakat, bahagia bersosial, juga bahagia di antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah begitu, fa'ahlik ainaika, maka kunci matamu. Matanya ini dikunci, jangan sampai ya, karena datangnya kan dari mata dulu ya, lihat dulu. Jangan sampai kita menyakiti. Kalau tadi bangun tidur, mau tidur itu sudah niat begitu ya, kuat, kunci kuat-kuat. Jangan sampai kita ya, menyakiti. Wasyudda udunaika, dan ikat kuat-kuat ini apa? Kedua telinga, biar mendengar apapun dan sebagainya apapun itu. Ya, maka tadi istimewa ya, ada istilah apa? Fadilatus sumti. Ada hadis yang menerangkan khusus keutamaan diam. Memang ya Allah, ini mulut, telinga, mata ini ada gatel gak ngomongnya. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ya. Wa iyyaka wa dzalamal ibad. Maka ini ya, setelah kita begitu doa,
berusaha bermanfaat, niat kuat bermanfaat, bangun tidur, mau tidur memaafkan semua orang. Lalu kemudian takutlah kamu, wadzalamal ibad, takut menganiaya hamba-hamba Allah. Jangan sampai kita menganiaya. Nah ini kadang kok bisa menganiaya itu ditakuti ya? Karena doaul madlum atau dakwatul madlum, doanya orang yang teraniaya ini Pak, ini bukan saja orang Islam saja berlaku, tapi non Muslim pun tetap berlaku. Yang tidak menyembah Allah pun berlaku. Kalau dia teraniaya, wah itu luar biasa. Maka betul itu hukumnya Indonesia, tidak boleh main hakim sendiri kan. Ada pencuri dikebukin, wafu. Loh kalau dia teraniaya Pak, doanya dia bisa mujarab itu doanya. Nah, doanya orang yang menganiaya tadi bisa mujarab. Maka jangan. Bahkan ya di pelajaran sebelumnya kalau ada anak kita atau tetangga kita atau siapapun orang yang berbuat yang tidak baik, kernyitkan mata kita, hati selalu mendoakan. Mata boleh menunjukkan saya nggak setuju, tapi hati harus Allahu yahdi. Allahumma ij'alhum minal ladzina yastami'unal qawla fattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan mereka mendengar kebaikan lalu mengikuti. Ya jadikan mereka orang-orang yang soleh. Ini di hati terus begitu. Di mata kita memang nggak setuju. Saya sama santri orang yang anggar, saya nggak setuju, saya tunjuk, tapi di hati saya, ya Allah, tunjukkan hidayah, berikan hidayah, ya Allah, jadikan mereka ahli Quran, ahli ta'wil, ya Allah, maj'alhum minal ladzina yatafaqahu fid din wa ta'awil. Terus itu dilatih ini terus, ya Allah. Ini tunjukkan kita nggak setuju, tetapi dalam hati berdoa. Karena doaul madlum ini, ya, dakwatul madlum luar biasa. Bahkan dakwatul madlum tuhmalu 'alal ghamam. Doanya orang yang teraniaya itu naik ke awan. Naik ke awan. Ghamam itu mendung ya, mendung ya awan. Naik ke awan. Ya. Doanya orang teraniaya. Kemudian apa? Wa tuftahu laha abwabus sama. Pintu-pintu surga terbuka gara-gara doanya orang teraniaya Pak. Doanya orang teraniaya. Wa yaqulu laha al-haqqu subhanahu, sampai akhirnya Allah Ta'ala yang memiliki hak, yang maha hak itu berkata, wa izzati, demi kemuliaanku. Sampai sumpah Gusti Allah itu gara-gara ada orang yang teraniaya. Wa izzati la an soronnaki walau ba'dahin, sungguh aku akan memberi pertolongan kepadamu wahai orang yang teraniaya sekalipun entah masanya kapan. Mungkin hari ini dia teraniaya nggak langsung dibalas, tapi entah sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, entah sampai lupa. Setelah lupa tahu-tahu ada kejadian sesuatu yang ya itu begitu caranya Allah. Sampai begitu sumpah. Fala tahtakir doa al-madlum, maka jangan kau remehkan doanya orang-orang yang teraniaya. Ya, fasyararu qalbi mahmulun bi waihaka, ya celaka. Jangan. Kita niati, kita pegang teguh tadi pesannya Mbah Nawawi Al-Bandan. Ya, mau tidur, jangan tidur sebelum hatinya memaafkan seluruh penduduk bumi. Ya, maafkan. Dan jangan tidur sebelum memohon ampunan untuk teman kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, semuanya kita minta ampunkan. Dan ketika bangun tidur jangan lupa niatkan untuk menjadi orang yang bermanfaat, dan jangan sekali-kali niat aku mau balas ya, aku mau menganiaya, balas, jangan. Sudah biarkan Allah yang bekerja. Oh, enak aja nih ya. Wis pokok kita yo ngaji, pokok kita yo cari nafkah yang halal. Ono wong ora seneng, ora macam-macam, itu serahkan sama Gusti Allah. Wis beres. Kalau gitu kayak beres ya. Beres. Waktune salat ya salat, waktune ngaji ya ngaji, waktune nafkah aku ya nafkah, wis beres. Sing hal-hal yang tadi serahkan sama Gusti Allah. Ya, Masya Allah. Ya Allah. Ya, ini. Nah, kemudian ma mithaluka fi sighari aklika. Ya. Tidak ada perumpamaan di dalam kecilnya akalmu. Ya, apa ya akal yang kecil itu gimana berarti? Ya, berpikir sempit ya.
Itu perumpamannya itu nggak ada. Tapi ya wa qanika la ta'lamu ma'alaika minal malabis illa kal maulud. Tapi makanya dicontohkan di sini biar paham maksudnya akal yang kecil ini bagaimana ya. Dipercontohkan ini ada bayi namanya bayi itu akalnya apa? Bayi. Yo akalnya yo urung tumbuh ya, belum ada namanya bayi ya. Dicontohkan itu seperti bayi, taksuhu ummuhu ahsanal malabis. Ibunya ini selalu berusaha memakaikan pakaian yang sangat bagus. Wa abkharaha wa huwa la yash'ur. Ya. Terus ya, dengan bangganya, dengan senangnya ya dipakein baju yang bagus, ya, pakaikan yang kain yang baik ya. Tapi apa? Warubama dan nasaha wa najasa. Terkadang ya orang ini terkadang ini kan ini ketemu berarti banyak ya orang terkadang. Ya. Dan banyak orang yang bayi tadi yang sudah dikasih baju bagus, pakein bagus, mandiin bagus, ngotori ya, pipis. Ya. Terus orang tuanya membiarkan apa? Tidak cepet-cepet diganti. Masih cepet-cepet diganti ya. Maka fasyuri'a ilaihi ummuhu fataksu ukhra. Wah, buru-buru ganti lagi yang baru. Baru diganti lagi, pipis lagi, ganti lagi terusan begitu, ya. Ya, Pak ya. Nah, memang begitu kan? Li alla yarahun nasu kadzalik. Agar apa tujuannya ibunya itu ganti terus? Padahal kan bayi enggak ada jor gawe jadi ya enggak masalah. Nah, agar apa orang yang melihat itu apa? Ya, agar orang-orang itu tidak melihat ibunya atau anaknya itu kotor, jorok ya. Bercampur dengan najis begitu ya. Maka apa yang terjadi? Wa tahzilu ma tanajjasa wala ya'lamu fa ila bihi li sighari aqlihi. Maka yang terjadi tentu terus dilakukan kan? Dibersihkan, mandi dibersihkan, karena najis lagi dibersihkan. Atau orang yang tidak seperti itu, tidak melakukan membersihkan, ganti lagi membersihkan. Orang yang nggak melakukan itu karena dia akalnya pendek, karena dia itu akalnya kecil, dia akalnya itu seperti bayi. Lah kalau kita maksiat, kok maksiat lagi? Kudune ya orang lain ya, orang lain mungkin orang tuanya, mungkin tetangganya, mungkin kerjasama dengan gurunya. Ayo kita kerjasama, kita mensukseskan anak kita. Ya, kalau saja tim sukses bupati aja banyak ya, sampai miliaran dikeluarkan ya, urusan sementara ya. Nah ini mensukseskan anak-anak kita, ayo kita kerjasama. Kita kerjasama, mungkin kalau di rumah ya istri sama suami, kalau ada anak yang paling besar ya kita diskusikan, ayo gimana kira-kira nih anak adikmu ini misalkan, biar berhasil nih adikmu nih, kakakmu apa adikmu yang lagi nakal mungkin yang akalnya masih pendek. Gimana dibentuk tim sukses, buat pola kerjasama agar nggak kayak anak kecil, repot ini ya. Yes. Maka ayo jangan ada bosan. Ya, sebagaimana ibu tadi berkali-kali mengganti popok, berkali-kali mengganti baju yang kena kotoran. Ya, karena ya yang tidak mau mengganti, yang tidak mau tidak mau ganti membersihkan ya hanyalah mereka orang-orang yang akalnya pendek. Jadi ibarat tadi panglima sudah hatinya rajanya jahat, panglimanya jahat. Akhirnya instruksi ke tentara juga jahat. Naudzubillah min dzalik. Ayo kita latih terus kita. Ya. Dilatih terus karena kita butuh latihan. Sajane itu kita butuh latihan, Pak. Latihan ya memang terus latihan, dilatih. Nah, kalau sudah terlatih, terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu sulit dirubah lagi. Ya. Sulit dirubah lagi. Kalau kita udah punya kebiasaan ngaji, memang awalnya ya berat. Ya, saya juga dulu awalnya berat. Waduh. 24 jam ini ya. 24 jam ngajar anak-anak dari mulai bangun tidur sampai mau tidur itu bersama anak-anak tuh ngajar. Ayo berat, Pak. Tapi karena dilatih, demam yo tetap ngajar, tetap dilatih, ya akhirnya alhamdulillah bisa istiqomah dan mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah sampai menghasilkan generasi. Ya, karena nggak mungkin saya terus nanti kan generasi santri berikutnya yang
jenengan terus begitu. Insya Allah anak-anak kita, keturunan kita mudah-mudahan ya, selalu mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim ya. Itu tahhir siyabaka minad danas ya. Insyaallah minggu yang akan datang judulnya itu tahhir siyabaka. Bersihkan baju-bajumu minad danasi dari kotoran-kotoran. Ya. Sucikan bajumu dari kotoran-kotoran. Insyaallah minggu yang akan datang mudah-mudahan kita bisa ngaji ya, masih terus semangat insyaallah ya. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita semua sehat walafiat ya. Sukses dunianya, sukses akhiratnya ya. Kalau bahasanya guru saya, bahasan itu bejo dunia, bejo akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setahun lagi Pak Nando monestasi